rahmatan mubarakah bi anwa'i syuhud wa qubaillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ala nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk masyarakat para alim dan ulama, wabil khusus Ketua Yayasan Wisnu, ya. Kemudian seluruh sivitas akademika di Wisnu, wabil khusus Pak Rektor beserta seluruh jajarannya, Wakil Rektor, Dekan, wala juga hilang semuanya, para mahasiswa. Terima kasih. Sebetulnya saya itu beban masih punya utang ya ke sini, dan ini bukan karena liburan Pak ya, karena saya datang ke sini, habis ini saya pulang. Wong liburan kepala ning kampus kepala bulan performa. Sudah liburan Pak. Jadi karena saya hitung-hitung Pak hari ini ditunda-tunda gak hasil-hasil ini. Sono metu sedina rong dina nganggur, ya wis teko ning kene wae gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Yang kedua, saya gak akan merevisi, menasah apa yang dikatakan Kiai Jadul, karena yang diomongkan Kiai Jadul itu juga hasil diskusi kita bareng-bareng gitu ya. Cuma melengkapi barangkali ada yang tercecer gitu ya. Nah, berikutnya saya menjelaskan kebudayaan secara sederhana. Kalau Mas Jadul mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah proses, ya saya setuju bahwa produk itu adalah hasil dari proses. Tapi lebih dalam saya akan memasukkan unsur kebudayaan itu sebetulnya apa. Jadi unsur kebudayaan itu sebetulnya ada 3. Nah, jadi sebelum membahas tentang peran perguruan tinggi dan lain sebagainya, ini harus didudukkan dulu, gitu. Karena saya ngerti mesti ngajak kritik terhadap Kunchoro Ningrat dan lain sebagainya itu, karena Kunchoro Ningrat itu bias barat dalam mengkonstruksi konsep teori dan lain sebagainya, itu betul-betul dia bias pemikiran barat yang positivistik, rasional, material gitu. Maka sangat wajar kalau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu sangat material, kata Mas Yifal Farid itu. Nah, ini ada filosofisme Mas, soal praksisnya mobil katanya nanti malam masih ada ya. Nah, yang dengan sejarah budayawan itu yang nanti malam itu praksisnya gimana. Karena ini terkait dengan perguruan tinggi, saya mau menunjukkan dulu kerangka paradigmatik, karena ini ada lembaga kajian budaya dan kebijakan publik. Jangan sampai lembaga ini nanti bias barat lagi, gitu loh. Harus ada diferensiasi, ada pembeda antara kajian yang dilakukan oleh INISMI ini dengan kampus-kampus lain termasuk UGM dan UI, yang itu sudah menjadi perpanjangan tangan dari paradigma positivisme barat. 3 unsur dalam kebudayaan itu apa? Kalau tidak ada 3 unsur ini tidak bisa disebut kebudayaan. 1 etika, 2 estetika, 3 logika. Jadi kebudayaan itu harus mengandung unsur 3 ini. Jadi yang namanya kebiasaan lah, human social life lah itu kata Gus Dur. Atau kata Ki Hajar Dewantara itu seluruh konstruksi perilaku yang di dalamnya itu ada kebiasaan bersama yang ada nilainya itu akarnya sebetulnya dari Ki Hajar Dewantara. Itu intinya dari 3 ini. Ini gak mengandung 3 unsur ini gak disebut kebudayaan. Maka ketika Kiai Jadul menyebutkan bahwa korupsi gak kebudayaan, karena dia bertentangan tidak ada dimensi etika gitu. Hilang 1 itu gak disebut kebudayaan. Cuma andil tipisnya aja. Kalau yang lebih andil itu dimensi estetik, dia jadi seni gitu. Nah, anehnya kita menganggap selama ini budaya itu seni, padahal seni itu ada salah satu unsur dimensi dari kebudayaan yang lebih menonjol pada dimensi estetiknya gitu. Nah, kalau menonjol dimensi logiknya, dia jadi ilmu pengetahuan produknya teknologi gitu. Nah, kalau menonjol dimensi etiknya, dia menjadi norma, nilai, moral, dan sebagainya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itulah kebudayaan harus mengandung 3 unsur ini. Nah, kalau kita sudah paham ini, tinggal kita ngukur apakah politik kita ini politik yang berkebudayaan. Ya karena itu ada estetiknya enggak, meskipun sedikit, gitu. Ada etiknya enggak, meskipun sedikit, gitu. Kalau enggak ada sama sekali, ya berarti dia enggak ada kebudayaan. Kalau enggak ada dimensi etiknya, enggak ada dimensi estetiknya, enggak ada dimensi logiknya. Nah, itu
gampangannya seperti itu. Secara epistemologinya kebudayaan itu adalah suatu adat, perilaku, kebiasaan masyarakat, bukan manusia. Kalau manusia disebut kebiasaan atau habitus dalam sosiologi. Tapi kalau ini sudah menjadi common sense, itu dilakukan bersama-sama oleh banyak orang, oleh komunitas. Nah, dan mengandung 3 unsur ini, etika, estetika, dan logika, maka itu baru disebut kebudayaan. Inilah kenapa Pak Kiai Jadul menganggap bahwa korupsi, minuman keras, money politik itu tidak disebut sebagai kebudayaan, karena di situ nil etika, gitu. Barangkali seperti itu. Dan bagi kaum sosiolog juga mengatakan perilaku seperti itu tetap dianggap sebagai perilaku devian, menyimpang, karena tidak mengandung dimensi kebudayaan itu. Oke, jadi ini kita tunjukkan sederhananya seperti itu. Nah, untuk bisa perguruan tinggi berperan dalam kebudayaan ini, menyambung yang dikatakan Kiai Jadul, maka kita harus merubah kerangka paradigmatik dalam mengkonstruksi dan melihat kebudayaan ini. Include di situ adalah konsep teoretik dan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu bagian dari kebudayaan yang lebih menonjol dari dimensi logiknya, dimensi akalnya, gitu. Nah, maka kesempatan ini saya akan mulai membenahi kerangka paradigmatiknya. Yang saya menyebutnya ini sebetulnya kerangka paradigmatik Islam Nusantara. Selama ini sedikit sekali orang yang ngomong Islam Nusantara dari kerangka paradigmatiknya, sampai orang salah paham, kemudian dikasih paham yang salah. Lalu seluruh pengkritik Islam Nusantara itu sebetulnya dia merumuskan sendiri tentang Islam Nusantara, kemudian dia kritik sendiri, gitu. Karena dia nggak memiliki basis epistemologi yang jelas. Oke, nanti ini pemancing diskusi aja, Pak Kiai, supaya ini menjadi kerangka konsepsional oleh lembaga kajian ini, karena sudah mendeklarasi lembaga kajian kebudayaan dan kebijakan publik. Gitu. Nah, saya akan berangkat dari konsep dasar falsafah dalam Nusantara, falsafah ilmu dalam Nusantara. Dalam kerangka pikir Nusantara, yang disebut ilmu itu ada tiga jenis. Ya. Ada ilmu, ada ngilmu, ada kawu. Sampai baca kitab serat babat di mana saja, mulai Ilagaligo, Amanat Galigo, atau Sakya Karsian Siksa Kanda yang ada di Sunda, kemudian Bustanu Salate, Taju Salate, sampai kepada Wedokoro dan lain sebagainya. Itu masih mengandung 3 unsur ini: ilmu, ilmu, kawu. Ini konstruksi pengetahuan yang ada di Nusantara. Yang ini saya jadikan basis pijakan dalam membangun epistemologi pengetahuan Nusantara itu, yang kemudian nanti saya masukkan menjadi kerangka epistemologi Islam Nusantara itu. Karena saya merasa ini adalah garda untuk membangun sistem pengetahuan yang terkait dengan Islam Nusantara itu. Gitu. Nah, pertama ilmu. Ilmu itu kalau dalam falsafah Nusantara itu sifatnya rasional, pengetahuan informatif, itu ilmu. Jadi dia yang menempati pada dimensi kognitif, logik, pengetahuan, itu ilmu. Kalau kita paralelkan dengan Arab itu kan ada taklim, tarbiyah, takdim. Nah, taklim ini posisinya di ilmu. Maka majelis taklim itu awal ilmu. Nah, sayangnya selama ini agama itu sudah di ilmu itu. Ilmu dalam pengertian kognitif itu. Maka banyak orang pintar agama, tetapi kelakuannya nggak mencerminkan ajaran agama. Karena agama menjadi pengetahuan, jadi hanya di akal saja. Banyak ahli tarekat, banyak ahli sufi, profesor, doktor sufi, tetapi kelakuannya nggak ngerti. Karena sufi dipahami sebagai sistem pengetahuan, sebagai ilmu, gitu. Jadi doktornya dia, profesornya dia itu benar menguasai sufisme, tarekat sebagai ilmu, ibarat gitu. Yang kemudian nggak related dengan kondisi psikologis, spiritual, kejiwaan yang dipersyaratkan oleh tarekat itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya diskrepansi atau
jarak dan penyimpangan, deviasi atau bias itu karena ilmu yang mestinya itu ilmu itu hanya berhenti di ilmu, gitu. Yang kedua itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu sudah masuk pada dimensi rohaniah, batiniyah. Maka kalau di Widotomo kan disebutkan ilmu itu melakukan kandilaku maka sana kandikas tegesikas angin tosani setiap butuh baru keseluruhan itu sudah sampai ilmu, itu sudah sampai pada kedalaman batin, penghayatan jiwa, internalisasi dalam proses sukma itu ilmu. Maka lewat tirakat yang ini sudah tidak semata-mata pada dimensi rasional. Nah, yang ketiga itu baru kaweruh. Nah, kaweruh itu sudah nggak bisa dipelajari, nggak bisa ditransmisikan, itu betul-betul diberi oleh Tuhan. Nggak ada metodologi ilmu laduni, itu nggak ada. Nggak ada metodenya. Tapi kalau ilmu ini sama, itu loh. Misalnya kata tasawuf itu kan bagian dari ilmu untuk pembersihan jiwa, pembersihan hati sebagai penanaman aktualisasi membentuk perilaku yang menyentuh pada dimensi kedalaman jiwa dan batinnya itu. Nah, itulah konstruksi yang ada. Nah, dari kondisi yang seperti ini ya, yang tiga aspek tentang ilmu itu sebetulnya penjabaran lebih lanjut dari cara pandang manusia. Yang disebut manusia itu kalau dalam falsafah Nusantara kan jumlah akal, rasa pamroso, karo spiritual. Hilang siji tidak disebut manusia. Itu. Jadi hilang satu nggak disebut manusia. Ini sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Nah, berangkat dari konsep manusia yang seperti ini, maka konstruksi kebudayaan Nusantara itu adalah pertaruhan rasionalitas dan spiritualitas. Nah, inilah yang oleh Barat kemudian dipotong menjadi cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Eksistensi manusia hanya diakui sejauh dia bisa menggunakan akal, pikiran, rasional saja.